Teman-teman dari Dokter Anda bercerita jika dia belajar mendapatkan teguran dari kepala sekolah, menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika dia mengajar dengan menggunakan sumber belajar lainnya. Ketika diingat tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengajar pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Hai Bu Niar, kemarin Ibu bilang ada yang mau diceritakan. Apa yang bisa saya ketahui Bu Niar? Saya mau curhat nih Bu Priska. Oh silahkan Bu Niar. Tadi kan saya dipanggil sama Bapak Kepala Sekolah Bu. Saya ditegur beliau karena mendapat laporan dari pengawas sekolah Bu. Kan kemarin pengawas sekolah seperti lalu kata Bapak Kepala Sekolah saya tersinggung dengan jawaban saya tentang mengajar tanpa buku. Jadi kira-kira yang Ibu inginkan dari diskusi kita ini apa? Saya sebenarnya bingung dengan galau nih Bu. Saya merasa sudah mengajar dengan baik meskipun tanpa buku teks. Jadi Ibu sudah menggunakan sumber belajar lain apa saja? Saya sudah menggunakan banyak sumber belajar loh Bu, seperti dari internet. Karena saya pikir buku teks itu masih ada materi yang kurang memadai loh Bu. Ya. Apa yang terjadi setelah Ibu menyampaikan hal tersebut kepada pengawas? Ya gitulah Bu, beliau sepertinya tersinggung Bu. Dan mengingatkan saya agar berpedoman kepada buku teks Bu. Apa cara Ibu menyampaikan kepada pengawas itu sudah benar ya? Saya sih sudah benar ya Bu, tapi memang nada suara saya agak-agak meninggi saat itu Bu. Menurut saya sih nada bicara Ibu biasa. Dan saya juga melihat Ibu salah seorang yang kompeten untuk menggunakan sumber belajar selain buku teks. Terima kasih ya Bu Priska, saya sedikit tenang nih. Tapi saya masih kepikiran dengan yang dikatakan kepala sekolah tadi Bu. Menurut Ibu Niar, mengapa pernyataan yang Ibu sampaikan membuat pengawas itu tersinggung? Ya sebenarnya saya sadar sih Bu, cara penyampaian pendapat saya saat itu kurang sopan memang Bu. Nah, sekarang dari yang masalah yang Bu Niar hadapi, apa strategi yang Ibu Niar akan lakukan? Saya mau minta maaf saja Bu kepada pengawas sekolah Bu. Tapi saya bingung nih Bu, gimana caranya ya Bu ya? Saya berharap pengawas mau memaafkan saya ya Bu. Tapi beliau juga sebaiknya menerima bahwa kita boleh menggunakan sumber belajar lain ya kan Bu, selain buku teks. Iya benar Bu Niar. Tapi kapan kira-kira rencana Ibu akan melaksanakan rencana Ibu yang tadi tuh? Saya berencana besok Bu, menelpon pengawas agar bersedia meluangkan waktunya untuk bertemu dengan. Nah, ide yang bagus itu Ibu Niar. Sekarang siapa yang bisa membantu Ibu menyampaikan permohonan maaf kepada pengawas? Menurut saya kepala sekolah ya Bu, karena beliau kan lebih dekat dengan pengawas. Iya Bu Niar, saya setuju dengan pendapat Bu Niar. Kira-kira kapan Ibu bisa menjumpai kepala sekolah untuk minta bantuan? Nanti ya Bu ya, jam istirahat ya Bu ya kan Bu. Saya akan meminta bantuan sama kepala sekolah Bu. Saya akan menghadap kepada beliau Bu. Oh iya Bu Niar, semoga sukses ya Bu Niar. Saya yakin Ibu dapat menyelesaikan masalah ini. Terima kasih ya Bu, saya lega deh bisa cerita sama Ibu Priska. Sehat-sehat kita ya Bu. Sama-sama Bu Niar.
Oke, dari kasus yang ketiga, kita bisa melihat pengamatan telah memiliki tujuan dengan identifikasi, rencana aksi, bahkan tanggung jawab. Dari pertanyaan coach yang bertanya apa kira-kira yang ingin ibu inginkan itu mengarah ke tujuan. Sedangkan ketika coach juga bertanya apa cara bagaimana cara menyampaikan pada pengawas itu, dia ingin mengidentifikasi apa yang terjadi. Selanjutnya rencana aksi nyata bisa terlihat dari pembicaraan mereka mengenai sekarang dari masalah yang ibu hadapi apa strategi. Dari situ dia mau menunjukkan aksi nyatanya. Dan yang selanjutnya mengenai tanggung jawab, komitmen dan apa yang harus dilakukan dari pertanyaan yang boleh kita lihat, apa yang harus dilakukan ibu itu kepada pengawas bahkan pada kepala sekolah. Demikian pengamatan yang bisa dilihat dari kasus yang ketiga. Terima kasih.